بن يحيى وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم يعلي درجات في الجنة ويضاعف حسناتهم ويكثر مثوباتهم ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويجعل الجنة مثوانا ومثواهم بالقبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala. Yang sama-sama kita hormati pengurus dan pimpinan Majlis Talim Darul Rahmah Akhina Al-Mukarram Ustaz Hadi rahmatullah sekeluarga. Yang saya hormati segenap para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majlis Talim Al-Minggu Majlis Talim Darul Rahmah, yang mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kehadiran kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan mendapatkan keridhaannya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian pelajaran ilmu fikih dengan pembahasan kitab Ad-Durarul Bahiyah. Masih melanjutkan perkara yang berkaitan dengan ibadah salat ya. Pada 2 minggu yang lalu sudah kita bahas beberapa perkara yang berkaitan dengan aturan-aturan ataupun hukum-hukum yang terkait dengan ibadah salat. Ya, baik syarat, rukun, perkara yang membatalkan, sunnah-sunnah, dan juga perkara yang makruh. Ya, secara pengertian kemarin sudah kita bahas, yang itu semua berkaitan dengan aturan dalam ibadah sholat. Ya, jadi dalam ibadah sholat itu ada 3 perkara wajib yang nggak boleh lepas dari kerjaan sholat. Ya, 1 syarat wajib, 2 syarat sah, 3 rukun. Tapi kalau syarat ada di luar ibadah, kalau rukun ada di dalam ibadah, itu perbedaannya ya. Adapun menjalani setiap aturan-aturan tersebut dalam pelaksanaan sholat hukumnya wajib ya. Kemudian juga ada yang namanya larangan ya, yaitu ada 2 perkara, perkara yang membatalkan dan perkara makruh ya, dan juga ada hal-hal yang disunahkan ya. Di sini tentunya sunnah yang khusus adalah sunnah di dalam sholat ya, baik itu yang disebut dengan sunnah ab'ad maupun dengan sunnah hayat ya. Nanti secara terperinci akan kita bahas satu persatu ya, setelah pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum ataupun pengertian-pengertian daripada aturan-aturan sholat. Sekarang lanjutannya, fa amma syurutuha fa khamsata asyara. Ahaduha al-islamu
taniha at-tamyizu, thalithuha dukhulul waqti, rabi'uha al-ilmu bi fardiyatiha, khamisuha an la ya'taqid fardan min furudiha sunnatan, ila akhirih. Fa amma syurutuha, maka adapun syarat-syaratnya salat, fa khamsata asyara, maka ada 15 perkara. Di sini penyusun kitab Ad-Durrul Bahiyah, beliau menyebutkan tentang syarat-syarat salat secara umum, ya. Semuanya ada 15 syarat, 15 perkara. Yang mana dari 15 perkara ini, ya, ini dibagi 4. Ya. Dibagi 4 bagian. Karena kalau bicara secara khusus hanya syarat sah salat saja, ya, itu hanya 5. Kalau terkait secara khusus syarat-syarat sah salat saja, itu ada 5 perkara cuman. Oh, ini sampai 15. Nah, berarti pengarang kitab ini memasukkan beberapa syarat yang lain di dalamnya, termasuk ada beberapa perkara yang membatalkan salat masuk ke dalam syarat. Ya. Sebab kalau syarat sah itu, syarat sah salat, ya, itu namanya syarat secara hakikat, ya. Syarat sah salat disebutkan, ya, secara khusus hanya 5. Kalau perkara yang membatalkan, ya, sebenarnya masuk ke dalam kategori syarat. Cuman namanya syarat secara majazi, bukan hakiki. Kalau syarat sah salatnya namanya secara hakiki. Kalau perkara yang membatalkan salat namanya syarat juga, cuman secara majazi. Sebab syarat sahnya salat harus menghindari perkara yang membatalkan, gitu. Ya. Sebenarnya mah ini yang membatalkan salat bagian daripada syarat, ya, daripada syarat sahnya salat. Jadi kita kalau salat kita mau sah, ya perkara yang membatalkan harus ditinggalkan, gitu. Cuman yang membatalkan disebut syarat secara majazi. Kalau syarat sah yang harus dilakukan namanya syarat secara hakiki, gitu. Nah, di sini dalam kitab yang kita baca, yang kita bahas, ya, ini pengarang menyebutkan ada 15 perkara tentang syarat-syarat salat. Ya, yang mana di dalamnya ini masuk, ya, bukan hanya syarat sah salat secara khusus. Karena kalau syarat sah salat saja, itu hanya 5. Sisanya yang 10, itu masuk ada beberapa syarat ibadah secara umum, ada situ syarat niat, termasuk disebutkan juga perkara yang membatalkan salat. Jadi masuk ke dalam bilangan syarat-syarat salat, gitu. Karena kalau salat kita mau sah, ya jangan ada yang membatalkan salat yang kita kerjain, gitu. Ya. Maka ketika perkara yang membatalkan, ya, tidak ada dalam ibadah salat kita, maka salat kita disebut sah berarti, gitu. Ya. Nah. Namun sebelum kita masuk pembahasan yang 15 ini, ya, pertama kali kita harus tahu dalam aturan setiap ibadah yang namanya syarat wajib. Ya. Karena syarat wajib itu diumpamakan seperti pintu gerbang. Ya, jadi pintu masuk pertama. Jadi orang sebelum masuk, ya, ke halaman sebuah gedung misalnya, atau sebuah bangunan atau sebuah istana, ya, sebelum masuk halamannya, apalagi masuk ke dalam, ya. Biasanya kalau namanya istana atau bangunan gedung mewah itu dijaga di pintu gerbang. Ya, orang mau masuk dikasih persyaratan dulu, gitu, ya. Dalam ibadah salat pun demikian. Nah, itu syarat wajib diumpamakan seperti penjagaan di pintu gerbang. Jadi kita kalau mau masuk harus, ya, menyelesaikan terlebih dahulu
ya harus memenuhi persyaratan yang namanya syarat wajib. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa syarat wajib sholat secara lengkap ada 6. Syarat wajib sholat secara lengkap ada 6. Ini di beberapa kitab fikih, ya, ada yang menyebutkan secara lengkapnya. Syarat wajib sholat ada 6 perkara. Ya. Tapi sebagian juga ada yang menyebutkan hanya 4. Bahkan sebagian lagi tidak boleh kurang dari 3. Jadi minimal syarat wajib sholat 3 perkara. Minimal. Lengkapnya berapa? Ada 6. Jadi nanti kalau kita ngaji fikih, ya, di kitab yang lain, kok ini saya pernah ngaji fikih syarat wajib sholat, ya, ada 6. Kok di sini ada 4? Mungkin di kitab lain kok ada 3. Ini bener yang mana nih? Semua bener. Tinggal tergantung rinciannya gitu. Ya. Kalau syarat wajib sholat yang minimal 3 perkara. 1. Islam. 2. Suci dari haid dan nifas. 3. Taklif. 3 tuh ya. Ini minimalnya. Syarat wajib sholat 3 perkara. Apa itu? 1. Islam. 2. Suci dari haid dan nifas. 3. Taklif. Ini yang 3. Ada lagi yang menyebutkan 6 secara lengkap. Berarti taklifnya disebutkan juga secara lengkap. Karena taklif itu, ya, jadi taklif itu adalah sifat kalau orangnya mukallaf namanya. Jadi ada taklif, ada mukallaf. Kalau taklif sifatnya, kalau mukallaf orangnya. Ingat tuh ya. Itu bahasa-bahasa begitu kita juga mesti paham. Seperti Islam itu sifatnya, Muslim itu orangnya. Iman itu sifatnya atau kerjaannya, mukmin itu orangnya, gitu ya. Ya, kufur itu sifatnya atau kerjaannya, kafir itu orangnya, gitu. Ini termasuk taklif sama mukallaf. Taklif itu sifat atau kerjaannya, mukallaf itu orangnya, gitu. Nah, dalam syarat wajib sholat, sebagian para ulama menyebutkan secara lengkap syarat wajib sholat sittatu, ya, aqsamin, ada 6 perkara, ada 6 bagian. Pertama, Islam. Kedua, suci dari haid dan nifas. Yang 4-nya apa? Yang 4-nya rincian taklif. Sebab muatan taklif itu 4. 1. Berakal. 2. Baligh. 3. Normal salah satu panca indera, pendengaran atau penglihatan. 6. Sampainya dakwah Islam kepada dirinya. Yang ngatakan 3, ini yang 4 gabung aja bahasanya taklif, udah begitu. Jadi Islam 1, suci dari haid dan nifas. 2, 3 taklif. Jadi syarat wajib sholat 3 gitu. Nah, terus yang mengatakan 6 apa itu? Yang mengatakan 6 taklifnya dirinci gitu. Sebab taklif itu ada 4 isinya. 1 tadi apa? Berakal. 2 baligh. 3 normal salah satu panca indera. 4 ya sampainya dakwah Islam kepada diri orang tersebut, ya. Kalau 4 ini ada pada diri seseorang, maka dia disebut mukallaf namanya. Sebab ini yang 4 ini namanya syarat taklif, orangnya berarti mukallaf gitu. Jadi makanya sebagian para ulama ada yang mengatakan syarat wajib sholat 3. Ya, apa itu? Muslim nyebutnya gitu. Ya. Bukannya Islam, Muslim, terus orang yang suci dari haid dan nifas, terus mukallaf gitu. Ya, jadi ada yang nyebutin Islam, ada yang nyebutin Muslim. Ya, ada yang menyebutkan suci dari haid dan nifas, ada yang menyebutkan orang yang suci dari haid dan nifas.
Ada yang menyebutkan taklif, ada yang menyebutkan mukallaf. Semuanya benar. Itu hanya perbedaan bahasa saja. Ya. Itu yang 3. Nah, kemudian yang dirinci sampai 6 berarti merinci muatan taklif, ya. Taklif itu ya berakal, baligh, normal salah satu panca indera, pendengaran atau penglihatan saja, kemudian sampainya dakwah Islam kepada dirinya. Ini setiap orang tanpa terkecuali nih, enggak melihat agama ini mah. Pokoknya setiap orang yang dalam dirinya terdapat 4 perkara ini, maka dia disebut mukallaf namanya. Ada orang nih, tanpa melihat dia Islam ataupun bukan. Dirinya 1 berakal, akalnya normal. 2 baligh, cukup umur, ya. 3 normal, salah satu panca inderanya, bisa ngelihat saja atau dengar saja. Ada orang lahir, matanya nggak lihat tapi kupingnya dengar, maka dia memenuhi syarat. Atau sebaliknya, mata ngelihat, kuping nggak dengar, tetap memenuhi syarat, ya. Kecuali dua-duanya nggak normal. Kuping nggak dengar, mata nggak lihat. Nah, baru dah tuh. Berarti dia nggak memenuhi syarat taklif, ya. Kemudian dakwah Islam sampai sama dirinya. Artinya dia hidup di lingkungan yang dakwah Islam udah tersebar di situ. Ya, banyak orang Islam, banyak dakwah, ada pengajian, di masjid, ada musola gitu. Maka orang tersebut ketika sudah ada 4 perkara ini, dia disebut namanya mukallaf. Siapapun dia. Ya, makanya nanti non muslim, orang-orang kafir gitu ya. Kenapa dia di akhirat dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya? Karena meninggalkan 2 kewajiban. 1 kewajiban iman, 2 kewajiban ibadah. Nanti kita bahas dalam persyaratan yang pertama Islam. Ya. Itu jawaban. Kenapa orang-orang kafir di akhirat, ya, Allah katakan khalidina fiha. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu yang mengatakan Allah, bukan kita. Kenapa begitu? Ya, kata ulama, karena ada 2 kewajiban pokok dalam hidup yang mereka tinggalkan. 1, meninggalkan iman kepada Allah. 2, meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah Ta'ala. Artinya, sekalipun non-muslim, hakikatnya dalam urusan ibadah kepada Allah Ta'ala, mereka terkena kewajiban. Nanti bakal kita bahas di masalah Islam, ya. Itu tuh, ya. Jadi ini mengenai tentang syarat apa? Syarat wajib sholat, ya. Jadi silakan ya mau ngambil yang mana sama aja. Oh, saya mau yang 3 aja dah, biar lebih ringkas. Syarat wajib sholat ada 3. 1 Islam, 2 suci dari haid dan nifas, 3 apa? Mukallaf atau taklif. Udah. Boleh begitu juga. Oh, saya mau tahunya lebih lengkap aja dah. Berarti syarat wajib sholat, ya, syarat wajib sholat ada 6. Ya, tadi 1 Islam, 2 suci dari haid dan nifas, 3 berakal, 4 baligh, 5 ya normal salah satu panca inderanya, 6 sampainya dakwah Islam kepada dirinya. Boleh begitu juga, lebih lengkap lagi. Terserah ya. Tinggal yang mana aja, nanti bakal kita temui di beberapa kitab pun begitu. Ada yang mengatakan yang taklif cuma diambil 2, syarat wajib sholat ada 4, ada gitu ya. 1 apa? Islam, 2 suci dari haid dan nifas, 3 berakal, 4 baligh, udah segitu doang. Yang 2 mana? Dengan disebutkan 2 ini berarti yang 2 lagi ngikut gitu. Ya. Nah, jadi nanti kita kalau ngaji di mana-mana tuh beda redaksi kitab, nggak jadi masalah, sama aja begitu ya. Nah, ini memang sengaja saya kumpulkan ada beberapa kitab untuk perbandingan gitu ya. Ternyata ada sebagian mengatakan, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6, bahkan sekurang-kurangnya ya syarat wajib sholat itu 3 perkara ya. Islam, suci dari haid dan nifas, dan taklif atau mukallaf ya. Nah, ini sebelum kita masuk pembahasan kitab, kita bahas ya terlebih dahulu tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat termasuk syarat semua ibadah sebenarnya. Yang pertama adalah Islam atau Muslim.
Jadi boleh Islam, boleh Muslim. Jadi nanti ketemu di kitab syarat wajib sholat Muslim. Kok Muslim ya? Saya ngaji di kitab yang satu kok Islam. Iya sama aja gitu. Kalau Islam sifatnya, kalau Muslim orangnya gitu dah. Ya, dia juga sama. Yang penting mah pahamnya situ sama gitu ya. Hanya beda apa? Secara bahasa saja. Jadi ini Islam menjadi syarat wajib setiap ibadah sebenarnya, bukan hanya sholat. Ya karena kita lagi bahas sholat nih, ya jadi Islam masuk juga ke dalam syarat wajib sholat gitu ya. Entar ada syarat wajib puasa, yang pertama apa? Ya Islam. Syarat wajib zakat yang pertama Islam gitu. Syarat wajib haji yang pertama Islam gitu ya. Jadi sebenarnya Islam ini menjadi persyaratan mutlak bagi setiap ibadah kepada Allah Ta'ala, terutama yang wajib. Nah, karena kita lagi bahas masalah syarat wajib sholat, maka yang pertama syarat wajib sholat juga adalah Islam. Nanti ketemu dalam syarat sah pun disebutkan syarat sah sholat Islam juga seperti di sini. Nah, ini di kitab yang kita baca kan, ya suruh tuha khamsata asyara ahaduha al-Islam. Ya. Jadi sebagian para ulama ada yang menyebutkan dalam syarat wajib dan syarat sah yang pertama sama-sama Islam. Syarat wajib sholat pertama Islam. Entar syarat sah sholat Islam juga. Kok ini disebutin dua kali ya? Syarat wajib ada Islam, syarat sah ada Islam. Dirinci sama ulama, Islam dalam syarat wajib namanya Islam bil quwwah. Islam dalam syarat sah namanya Islam bil fi'li gitu. Jadi ada Islam quwwatan, ada Islam fi'lan namanya. Bedanya apa itu? Kalau dalam syarat wajib Islam itu bil quwwah. Ya, apa makna bil quwwah? Islam secara potensial. Sehingga dalam syarat wajib ini secara tersirat sesungguhnya orang-orang di luar Islam pun terkena kewajiban sholat mereka. Kenapa begitu? Karena dalam diri setiap manusia tanpa terkecuali hakikatnya sudah punya apa? Potensi dirinya menjadi seorang muslim. Tuh makanya kita waktu lahir ke alam dunia, kenapa kita disebut makhluk yang fitrah, suci? Karena sudah dibekali dua tuh, iman, Islam. Ya, makanya kalau orang Islam yang keturunan, bapaknya Islam, emaknya Islam, dia lahir, nggak perlu baca syahadat lagi. Ya, kenapa begitu? Karena sudah secara otomatis dia menjadi muslim. Dan itu sesungguhnya setiap bayi yang terlahir begitu. Ya, makanya kata ulama, orang-orang kafir ketika meninggal dunia sebelum masa baligh, ya, sebagian ulama katakan dia masuk surga nantinya di akhirat. Sebagian lagi katakan ada satu tempat yang namanya Al-A'raf. Ini Al-A'raf disiapkan ya sama Allah tempat untuk dua manusia, dua kelompok manusia. Satu ahlul fatrah, dua orang kafir yang meninggal sebelum baligh. Ya. Jadi sebagian para ulama mengatakan tempat di sorga bukan dua, bukan sorga sama neraka, tapi ada tiga, gitu. Ada sorga, neraka, tengah-tengahnya namanya Al-A'raf. Apa itu A'raf? Satu tempat untuk diisi oleh dua kelompok manusia. Satu ahlul fatrah, ya, ahlul fatrah itu orang yang hidup di tengah-tengah antara zaman dua nabi, seperti Nabi Isa sama Nabi Muhammad. Ya. Ini Nabi Isa sama Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun. Yang di tengah-tengah nih, ke Nabi Isanya udah diangkat ke langit, dan ajaran sudah campur aduk. Mau ke bawah, ke Nabi Muhammad, belum diangkat jadi Rasul. Gitu. Sehingga di tengah-tengah ini nggak tahu. Ya, dia harus milih agama yang mana nih. Ya, nggak tahu agama, nggak tahu Islam, bahkan nggak tahu nyembah siapa, begitu bahkan ya. Nah, mereka yang nggak tahu akan aturan agama karena hidup di tengah-tengah disebutnya ahlul fatrah namanya. Bagaimana nih orang yang begini nanti ketika meninggal dunia masuk neraka apa ke surga gitu ya?
Sebagian kata ulama dia ada di tempat yang tengah-tengah, namanya a'raf di situ. Ya, ini kumpul ahlul fatrah dan orang kafir yang meninggal sebelum balik. Tapi sebagian kata ulama tempat di akhirat cuma dua, surga sama neraka. Yang itu ahlul fatrah sama orang kafir yang meninggal sebelum balik itu masuk surga gitu. Ya, nah, itu mah bukan hal yang wajib ya. Kita mau yakin ada tempat ketiga namanya a'raf boleh. Kita yakin cuma dua juga surga sama neraka aja boleh, nggak apa-apa ya. Ya, yang penting kita yakin bahwa orang-orang yang hidup di zaman fatrah ataupun orang kafir yang meninggal sebelum balik, mereka termasuk orang-orang yang selamat. Entah itu masuk ke surga, entah itu tempat namanya a'raf. Wallahu a'lam. Pokoknya nanti itu mah di akhirat urusan Allah Ta'ala gitu. Ya. Yang terpenting ketika disebut syarat wajib ibadah pertama itu sholat, Islam, itu artinya apa? Bahwa setiap manusia hakikatnya berkewajiban untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena setiap manusia sudah punya potensi dalam dirinya untuk menjadi muslim. Kenapa? Karena sudah dibekali iman sama Allah ketika mereka terlahir ke alam dunia. Tuh di sini nih dalam syarat wajib ya, kalau kita namanya yang sudah muslim beneran disebutnya wajibnya wujubul muthalabah. Kita memang langsung dituntut buat ngerjain. Kamu muslim ya? Iya. Berarti kamu sudah wajib untuk sholat. Sudah kena syarat yang pertama. Ya. Kalau non muslim apa? Orang-orang kafir itu. Ya, terhadap kewajiban sholat ini. Dia namanya disebutnya wujubul mu'aqabah. Jadi ada wujubul muthalabah buat orang Islam yang sudah muslim memang. Ada wujubul mu'aqabah. Ini buat kewajiban terhadap orang kafir ya untuk melakukan ibadah. Jadi sekalipun mereka datang waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur nih ya, ini sholat buat siapa ya? Buat semua manusia. Yang muslim namanya wujub muthalabah, wajib ngerjain. Yang kafir namanya wujub mu'aqabah. Dia nggak sholat, kena dosanya. Gitu. Tapi kan dia belum jadi Islam. Masa disuruh sholat, ya masuk Islam dulu maksudnya. Gitu. Kenapa? Karena dalam diri setiap manusia ada potensial untuk menjadi muslim. Gitu ya. Jadi sekalipun nggak ibadah, kenapa? Kena dosanya gitu. Datang bulan Ramadan, ya, oh besok masuk bulan Ramadan ya, kewajiban puasa besok iya. Buat siapa? Secara hakikat buat semua manusia. Ya, kenapa begitu? Karena ini kewajiban dari Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya tanpa terkecuali secara hakikat. Cuma kalau buat muslim namanya wujubul muthalabah, harus ngerjain. Kalau buat orang-orang kafir namanya wujubul mu'aqabah. Mereka di Ramadan nggak ibadah puasa, maka mereka kena dosanya. Gitu. Ya. Jadi makanya hidup nggak bisa lepas dari Allah Ta'ala begitu. Mau lari kemana kita? Ya, makanya para nabi, para rasul, ya membawa dua ajaran yang udah kita bahas kemarin ya. Ya, apa itu? Pertama, menjelaskan tentang masalah usul. Kedua, tentang masalah furu. Kalau usul, masalah iman. Ini sifatnya umum. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu membawa misi yang sama tentang masalah keimanan. Mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam Al-Quran ya, dengan jelas kata Allah, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulun ilaikum jami'a." Kata Allah gitu. "Inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakan, wahai Nabi Muhammad, kata Allah, bilang, sama siapa? Seluruh manusia. Makanya buat iman itu panggilannya umum. Buat siapapun. Ya ayuhan nas, kata Nabi. Hai sekalian manusia. Inni rasulullah ilaikum jami'a. Aku ini utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Kepada kalian semua. Ini Nabi menyeru pertama tentang panggilan masalah usul, masalah iman. Jadi panggilan iman sifatnya umum kepada setiap manusia. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya.
Kata Allah, hai seluruh manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Ini ayat-ayat ini nih, panggilan umum yang sifatnya umum untuk panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi panggilan furu, masalah ibadah, panggilannya khusus. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholah wa atuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu bedanya begitu. Jadi kalau panggilan ibadah, udah punya iman dulu. Udah jadi muslim, baru ibadah. Tuh. Kalau panggilan iman, buat seluruh manusia tanpa terkecuali. Makanya misi para nabi dua. Pertama, membawa misi menjelaskan tentang usul, tentang keimanan, tentang tauhid. Kedua, masalah furu, tentang tata cara praktek ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau panggilan usul, keimanan sifatnya umum. Kalau panggilan furu, ibadah sifatnya khusus. Panggilannya ya ayuhan nas buat keimanan, ya ayyuhalladzina amanu buat panggilan ibadah. Itu dia. Makanya orang-orang kafir juga ya, sekalipun mereka secara praktek ibadah nggak wajib, iya karena belum muslim. Ya, tapi dalam diri mereka ada potensi keislaman. Sehingga enggak ibadah, kecipratan dosanya. Besok di akhirat, mereka masuk ke neraka selama-lamanya karena dua kewajiban nih. Satu, ya ayuhan nas, panggilan iman, enggak direspon sama mereka. Dua, panggilan ibadah, mereka tidak jalani. Maka dosa inilah yang menyebabkan mereka selama-lamanya di dalam api neraka jahanam. Ya, itu pengertian Islam di dalam syarat wajib gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat sahnya sholat apa? Syarat wajib sholat, suci daripada haid dan nifas ya. Tuh. At-taharatu anil haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ini menjadi syarat wajib sholat. Artinya perempuan yang sedang haid dan nifas tidak wajib sholat. Ibu ya. Ibu-ibu enak nih, dalam masalah ibadah banyak diskonnya. Tapi orang laki Pak, kita nih bapak-bapak, dari mulai balik sampai mati, tidak ada istilah istirahat dalam sholat. Nggak ada. Dalam situasi, kondisi apapun, mau sehat, mau sakit, muda, tua, yang penting sudah akil balik, ya sudah cukup umur, maka mulai saat itu setar kewajiban sholat. Berhentinya kapan ngasohnya? Kalau ruh sama jasad berpisah dari badan, baru selesai sholat. Kalau masih hidup, apalagi seger buger, ya jangan ditanya itu mah. Ya, buat orang laki itu tidak ada istilah jeda daripada ibadah sholat. Sepanjang masa selama hidup sampai meninggal dunia, terus ya kewajiban sholat dalam situasi kondisi apapun. Wajib dilaksanakan. Oh, saya lagi sakit, sholat nggak bisa diri, boleh apa? Boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh tiduran ya. Nggak bisa bergerak, boleh pakai apa? Isyarat. Termasuk orang koma di rumah sakit Pak, wajib sholat. Ya, orang lagi di ruang ICU, badannya semua ada alatnya nih, pakai alat semua. Wajib sholat itu, wajib. Loh kok wajib? Oh masih hidup. Kan sholat mah berhentinya pas apa? Pas mati gitu. Jadi orang koma masih di sholat, suruh sholat. Lah bagaimana sholatnya? Sholat itu yang Allah katakan, ya aqimis sholah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepada aku. Maka orang yang seperti itu cukup dikasih tahu. Karena orang yang koma sebenarnya mah telinganya denger, cuma tidak bisa merespon secara fisik, gitu kan? Maka kalau ada yang jagain orang yang koma, bisikin, Pak, sudah masuk sholat zuhur ya, gitu. Kalau dia terbiasa sholat, ahlus sholat, dia akan terbayang tentang kewajiban sholat. Maka buat orang seperti itu, ingat kewajiban sholat, ingat praktek sholat, buat dia udah sholat namanya, gitu. Ya, itu sampai orang koma aja dalam Islam, masih hidup itu orang, masih. Tapi koma, ini udah masuk zuhur gimana? Wajib sholat ya. Cukup diingetin. Sholat secara praktek di hatinya, itu buat dia sudah termasuk sholat namanya.
Nah, bagaimana yang segar bugar ya, Bu? Hah? Masih sehat, kagak sholat, bagaimana itu? Yang koma aja wajib sholat masih. Ya. Tapi buat kaum ibu, banyak dikasih, apa? Diskon ibadah sama Allah. Ya. Lagi haid, lagi nifas, haid 15 hari. Mengalami masa haid paling lama sampai 2 minggu haid. Maka 2 minggu libur sholat. Ya, nggak wajib. Bahkan kalau dia sholat, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kata Allah, udah istirahat. Emang ibu-ibu banyak kerjaannya di rumah tangga, jadi dikasih diskon ibadah. Tuh sholat, libur, lagi haid. Nifas, ya. Sekurang-kurangnya nifas, ya. Cuma sebentar, seperludahan gitu ya. Keluar anak, keluar darah, langsung suci. Itu sekurang-kurangnya. Ya, ada masa biasanya umumnya 40 hari. 40 hari nifas, Bu, 40 hari kagak sembahyang. Nggak dosa lagi. Kenapa? Diskon dari Allah. Kasihan habis beranak, habis turun mesin, jadi istirahat. Ya, bahkan paling lama ada sampai 2 bulan nifas. Ya, 60 hari itu paling lamanya orang nifas. Perempuan nifas paling lama, Bu, 60 hari 2 bulan. Libur sholat, ya. Cuman kasihan lakinya nganggur. Ya. Libur tuh, nggak wajib dia sholat. Ya, itu salah satu tanda kebaikan Allah sama perempuan. Karena perempuan makhluk yang lemah, maka banyak dikasih diskon dalam ibadah. Lagi puasa Ramadan, haid 2 minggu. Ya, dari masuk Ramadan, haid sampai pertengahan Ramadan, 15 hari, ya. 14 hari dia haid, maka 14 hari dia nggak wajib puasa. Tapi bedanya, Bu, kalau puasa mah wajib diqodho, kalau sholat tidak wajib diqodho, ya. Itu aja bedanya. Jadi kalau ibu lagi haid, nggak sholat nih, udah suci sekarang dari haidnya, sholat yang kemarin gimana? Udah nggak usah diqodho, itu mah diskon dari Allah Ta'ala. Tapi kalau puasa Ramadan ya, Bu, ya, lagi puasa Ramadan tiba-tiba haid datang. Berapa hari nih? Diingetin gitu. Nanti setelah Ramadan selesai, kalau sudah suci, ya, beres Ramadan, maka harus dibayar, diganti, ya, diqodho dengan puasa lagi gitu. Itu bedanya, ya. Tuh, jadi itu suci daripada haid dan nifas, salah satu syarat wajib sholat. Artinya ketika ada perempuan yang sedang mengalami haid ataupun nifas, maka selama itu juga dia tidak berkewajiban untuk sholat, ya. Jadi libur tuh, Bu, sholat. Tinggal tergantung berapa lamanya haid atau nifasnya gitu. Kemudian yang ketiga, syarat wajib sholat adalah taklif, ya. Ini kalau kita mau ngambil apa? Yang syarat wajib sholat 3 perkara, ya. Taklif atau mukallaf. Ya, kalau yang 6 tadi syarat wajib sholat ada 6. Berarti yang taklif ini dirinci. Muatan taklif 1, berakal. Berarti akalnya mesti normal. Ya, setiap orang yang akalnya normal, berarti dia masuk ke dalam kategori syarat pertama dalam taklif atau mukallaf. Itu akalnya normal. Yang kedua, balik, cukup umur. Ya, cukup umur ini ditandai dengan 3 perkara. Cukup umur atau balik ditandai dengan 3 perkara. 1 dari segi batas usia 15 tahun, baik laki maupun perempuan. Ketika sudah masuk usia 15 tahun, maka berarti dia sudah balik, sudah cukup umur. Itu dari segi umur. Ya, atau umurnya kurang dari 15 tahun, tapi buat perempuan sudah haid. Karena usia minimal perempuan haid itu usia 9 tahun dengan hitungan tahun Hijriah. Ini makanya ibu-ibu kalau punya anak perempuan, ya, lahir perempuan nih, di samping ditulis tanggal lahir Masehinya, juga tulis tanggal lahir tahun Hijriahnya. Kenapa? Sebab itu buat menentukan nanti ketika dia masa balignya gitu. Karena perempuan minimal usia 9 tahun itu adalah usia minimal mengalami haid. Jadi perempuan ya kalau udah 9 tahun keluar darah, begitu dilihat sama mamanya, pas hari ini 9 tahun nih, atau 9 tahun lebih gitu ya. Ya sesuai catatan tanggal lahirnya dia tuh secara tahun Hijriah, maka berarti anaknya sudah baligh gitu. Sekalipun 9 tahun lebih atau 10 tahun, kalau sudah haid
sudah punya kewajiban ibadah. Kenapa? Sebab sudah cukup umur namanya atau sudah balik ya. Yang ketiga, mimpi basah. Ini buat laki ataupun buat perempuan ya. Mimpi keluar mani, keluar sperma. Ini juga tanda bahwa orang tersebut sudah cukup umur, sudah balik. Sekalipun usianya belum 15 tahun. Maka kalau ada tanda yang salah satu yang tiga ini ada pada diri seorang ya, baik laki maupun perempuan, maka dia dikategorikan orang yang sudah cukup umur atau sudah balik. Nah, ini balik menjadi syarat taklif namanya. Satu berakal, dua balik. Yang ketiga, normal nih salah satu panca inderanya, nggak harus dua-duanya. Ya apalagi kalau mata ngelihat, kuping dengar, itu mah udah pasti ya. Ini salah satu aja dah, kuping saja yang dengar, mata nggak ngelihat, atau mata ngelihat, kuping nggak dengar, tetap masuk ke dalam bilangan syarat taklif dia. Ya kecuali pas lahir, misalnya pas lahir mata nggak lihat, buta, kupingnya nggak denger. Ini mau ngajarin agama, ntar pakai apa? Pakai media apa? Masih diraba-raba? Ya nggak bisa kan? Ya karena media agama itu disampaikan satu lewat penglihatan, ya dipraktekan, atau dengan cara diperdengarkan gitu, ya. Kalau dua-duanya nggak bisa, ya pakai apa? Berarti dia terbebas. Jadi sekalipun itu akhirnya manusia, ya, tapi dia tidak kena kewajiban dalam agama. Bebas berarti. Gitu, ya. Itu namanya ya normal salah satu panca indra. Yang keempat apa? Sampainya media dakwah kepada dirinya. Artinya dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang di situ banyak disampaikan tentang ajaran Islam. Kecuali ada orang lahirnya di atas gunung, misalnya Bu, ya. Dari lahir hidup di hutan, dalam hutan, di atas gunung, yang di situ nggak ada orang dakwah Islam. Sehingga dia nggak tahu Islam itu apa, ajarannya apa, ya kewajibannya apa, dia nggak paham, dia nggak tahu sama sekali, karena nggak ada yang dakwah ke situ, ya, maka berarti dia tidak masuk syarat taklif. Saya kata sampai meninggal pun dia seperti itu, nggak kenal agama, maka dihukumkan seperti dia ahlul fatrah namanya. Ya, ini ahlul fatrah tuh bukan cuma yang hidup di pertengahan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain, ya, ada di tengah-tengah. Termasuk orang yang lahir, dia ada di atas gunung atau dalam hutan yang media dakwah nggak sampai kepada dirinya. Maka dia masuk ke dalam kategori ahlul fatrah. Sampai meninggal nggak tahu agama dia. Ya, bahkan nggak kenal Tuhan lagi. Jadi manusia doang gitu, blongkotan jadi orang doang, nggak tahu aturan agama sama sekali. Karena tadi tuh nggak ada media dakwah sampai kepada kepada dirinya, maka dia dihukumkan dia sebagai ahlul fatrah, ya. Biasa kalau meninggal dunia, imma dia masuk ke sorga atau di satu tempat namanya tadi apa? Al-A'raf, ya, gitu. Nah, ini ya syarat wajib sholat yang kita bahas pertama. Yang mana di sini pengarang kitab yang kita baca, ya, beliau menggabung semua nih di sini, ya. Makanya katanya dibagi 4 di sini, syarat-syarat sholat katanya ada 15. Di sini masuk syarat setiap ibadah, masuk syarat sahnya sholat saja, masuk termasuk syarat niat. Di sini nanti ada juga termasuk perkara yang membatalkan, dimasukkan sama pengarang kitab ke dalam syarat-syarat sholat. Loh kok nggak dipisahin sih yang membatalkan? Karena pada hakikatnya yang membatalkan itu termasuk syarat-syarat sholat. Ini mah syarat yang harus ditinggalkan, gitu. Jadi kalau sholat mau sah, yang membatalkan jangan dikerjain, begitu. Ya, yang disebut dengan syarat secara majazi namanya. Ya, ya mungkin malam ini ya, yang pertama ini dulu yang kita bahas tentang syarat-syarat wajib sholat, ya. Nanti insya Allah ya pertemuan selanjutnya baru kita masuk rincian ya dalam kitab yang kita bahas ini tentang syarat-syarat sholat yang berjumlah 15 perkara, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas sedikit pada malam hari ini ada manfaatnya, ya, bisa menambah wawasan keilmuan kita sehingga bisa terus menyempurnakan ibadah sholat kita, dan mudah-mudahan kekurangan dalam sholat kita yang sudah kita jalani mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum doa ada permintaan Fatihah, ada jamaah yang sakit ini. Ya. Oh, kakaknya. Ya, saudara Janwar Susanto bin Mardani, ya.
lagi sakit dalam keadaan kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan dengan berkah Fatihah yang kita baca Allah angkat penyakitnya, berikan kesembuhan, sehat walafiat sehingga bisa kembali seperti semula ya, beraktivitas seperti semula. Dan juga kita doakan mudah-mudahan jamaah-jamaah kita yang dalam kondisi sakit saat ini Allah berikan kesembuhan semuanya, dan kita yang hadir mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, terus istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan meninggal dunia kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil hijab ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لي صدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم ورياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجن بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه مولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.